Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa materi mengenai ontologi dan epistemologi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Catherine Aprilia dengan NIM 21060111004 dan rekan saya Revi Syahra Syaumi dengan NIM 21060111006 dan rekan saya yang kedua Alvin Aura Ains dengan NIM 21060111012. Lalu selanjutnya, setelah kami melakukan beberapa diskusi, kami menemukan 5 rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian ontologi, lalu selanjutnya apa saja aspek dari ontologi, ketiga apa pengertian epistemologi, keempat apa aspek dari epistemologi, dan yang kelima apa saja macam-macam epistemologi. Lalu yang pertama, di sini saya akan membahas apa pengertian dari ontologi. Jadi, ontologi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi dari bahasa asal menurut bahasa Yunani, on atau ontos adalah ada atau keberadaan, dan logos adalah ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah dasar keberadaan sebuah objek atau fakta. Ontologi pada filsafat ilmu adalah studi atau pengkajian tentang sifat dasar ilmu yang mempunyai arti struktur dan prinsip ilmu. Ontologi filsafat menjadi cabang filsafat merupakan ilmu apa menurut jenis dan struktur menurut objek, properti, peristiwa, proses, dan interaksi pada setiap bidang realitas. Jadi contoh ontologi ini bisa kita ambil pada zaman dahulu, orang menyebut bangunan tempat kita tinggal adalah rumah. Sedangkan pada era sekarang ini, orang menyebutnya dengan berbagai macam variasi seperti apartemen, villa, rumah bertingkat 1, 2, 3, dan masih banyak lainnya. Namun, zaman dahulu dan zaman sekarang dapat disimpulkan bahwa bangunan tempat tinggal adalah rumah. Karena mengapa demikian? Karena atas dasar wawasan yang benar dan memang ada. Ontologi sendiri tidak dapat diketahui dengan mengandalkan panca indera secara kasat mata, melainkan dengan menggunakan penalaran yang tajam. Lalu selanjutnya ada aspek ontologi. Istilah ontologi banyak dipakai waktu kita membahas yang terdapat pada konteks filsafat ilmu. Ontologi membahas mengenai yang terdapat yang terkait sama satu peristiwa perwujudan tertentu. Sedangkan objek kajian ontologi meliputi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, dan ada mutlak Tuhan yang Maha Esa. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan ketika membahas yang ada dalam konteks filsafat. Baik, selanjutnya untuk pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani, yakni episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos artinya teori atau ilmu. Kemudian secara etimologis berarti epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas sifat dan ruang lingkup pengetahuan, persyaratan dan fondasinya, serta membahas masalah pengetahuan yang ada. Epistemologi berkaitan dengan terjadinya dan validitas atau kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disederhanakan bahwa epistemologi berarti sebuah wawasan pengetahuan yang membahas dasar sebuah ilmu pengetahuan secara sistematis. Dapat kita ambil contoh, kalau pada ontologi tadi kita bisa mengetahui sebuah rumah dengan tampilan yang berbeda. Namun pada epistemologi ini kita akan mengetahui bagaimana kita menganalisa bahwa bangunan itu adalah rumah. Kita akan melihatnya melalui panca indera, kemudian hasil dari penglihatan akan dikirim oleh saraf ke otak. Dalam otak, penglihatan tadi akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat dipastikan apakah itu rumah atau bukan.
Kemudian ada aspek epistemologi. Aspek epistemologis mencakup ilmu dan makrifat. Menurut sudut pandang subjek ini dibahas lantaran ilmu dan makrifat juga dikaji pada ontologi, logika, dan psikologi. Sudut-sudut yang berbeda mampu sebagai utama bahasan pada ilmu. Macam-macam epistemologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, epistemologi skeptis, merupakan epistemologi strategi awal untuk meragukan sesuatu hal dengan maksud agar mencapai suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Yang kedua, epistemologi metafisis, merupakan epistemologi dari pengandaian metafisika. Yang ketiga, epistemologi kritis, merupakan epistemologi gejala pengetahuan yang bersumber dari asumsi, prosedur, serta kesimpulan pemikiran akal sehat. Kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana yang kita temukan pada kehidupan lalu, kita menanggapi secara kritis. Baik, terima kasih. Itu beberapa materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.